Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Khatib mengajak kita semua, saya mengajak saudara-saudaraku yang hadir di masjid ini, marilah tidak putus-putusnya kita terus-menerus menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur atas segala nikmat dan karunia, syukur atas kebersamaan kita pada siang hari ini di masjid yang barokah ini untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan kesyukuran kita itu akan menambah keberkahan dari nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita semua. La in syakartum la azidannakum, al-ayah. Allah ta'ala di dalam surah Ibrahim ini mengumumkan, memproklamirkan dengan sejelas-jelasnya dan selantang-lantangnya, apabila kalian semua bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambah keberkahannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di awal khutbah ini saya juga mengingatkan kepada diri saya dan kita semua untuk marilah kita menjaga teguh seteguh-teguhnya suatu wasiat yang disebutkan sebagai wasiatul awwalin wal akhirin, yaitu wasiat yang berlaku untuk seluruh manusia dari Adam alaihissalam sampai hari kiamat kelak. Itulah wasiatut taqwa. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah, al-ayah. Sungguh kami telah wasiatkan, kata Allah, bagi orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian, yaitu umat dari para nabi dan rasul sebelum datangnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada kalian semua wahai umat Muhammad, dengan satu wasiat yang sama, satu wasiat yang ringkas, anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menjelaskan secara ringkas, takwa itu adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi, yaitu menjalani kehidupan kita ini dengan berusaha sekemampuan kita, imtithalul awamir, yaitu menunaikan perintah-perintah Allah yang mampu kita lakukan. Fattaqullah mastata'tum, apa yang mampu kita lakukan dan kita kerjakan. Apa yang dapat kita laksanakan, kita tunaikan dengan keikhlasan. Wajtinabun nawahi, dan takwa itu juga berarti adalah berikhtiar, menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala tidak meminta kita untuk menjadi manusia yang sempurna. Allah ta'ala tidak menjadikan kita, tidak memerintahkan kita untuk menjadi seorang yang tidak punya dosa dan salah. Tapi Allah ta'ala meminta kita untuk berusaha semampu kita terus-menerus memperbaiki diri dalam kehidupan ini, sehingga hari ini lebih baik dari kemarin, dan mudah-mudahan besok juga lebih baik dibanding hari ini.
Itulah esensi dari orang-orang yang bertakwa. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Al-ayah. Orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang apabila dia salah, apabila dia khilaf, apabila dia jatuh ke dalam perbuatan maksiat dan dosa, maka dia segera beristighfar kepada Allah. Jadi bapak-bapak dan saudara, yang memisahkan atau perbedaan antara orang bertakwa dan tidak bertakwa bukanlah pada tidak pernah berbuat dosa. Yang membedakan antara orang bertakwa dan tidak bertakwa adalah kalau orang yang tidak bertakwa, dia berbuat dosa, dia biarkan dirinya di dalam dosa itu. Dia berketerusan di dalam dosa itu. Dia tidak peduli, terus menerus melakukan apa yang tidak boleh itu. Dinasihati tidak mempan, diingatkan dia tidak peduli. Sebaliknya orang yang bertakwa adalah orang yang ketika dia berbuat dosa, maka dia bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah kali ini saya ingin menyampaikan salah satu dari doa yang banyak disampaikan oleh para ulama pada bulan Rajab seperti ini. Doa itu adalah Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa a'inna 'ala as-siyami wal qiyam wa hifzil lisan wa ghaddil basar wa la taj'al hazzana minhu al-ju' wal 'atash. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab dan Sya'ban untuk kami. Arti berkah itu adalah takatsurul khair. Banyak kebaikan yang bisa kita lakukan di dalam Rajab dan Sya'ban. Entah itu kebaikan yang kaitannya dengan hubungan sesama manusia, kita membantu orang yang susah, ada yang sakit kita jenguk dan kita beri penghiburan, ataupun itu hubungannya dengan Allah, kita perbanyak sholat sunnah kita perbanyak istighfar kita mohon supaya berkah bulan Rajab dan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan kemudian dalam doa itu kita minta kepada Allah supaya disampaikan umur kita sampai bulan suci Ramadan. Lalu bersamaan dengan itu, a'inna 'ala siyami wal qiyam. Ya Allah, berikanlah kami sejak bulan Rajab ini kami berdoa ya Allah, supaya Engkau beri kemudahan kepada kami 'ala siyam wal qiyam. Ketika tiba waktunya pada Ramadan itu, kami dapat menghidupkan malam-malamnya dengan qiyamul lail, tarawih, dan siangnya kami dapat isi dengan puasa, menahan diri dari makan dan minum dan semua yang membatalkannya. Kami mohon ya Allah, mulai bulan Rajab ini agar Engkau menyiapkan kekuatan bagi kami untuk dapat menempuh Ramadan dengan sebaik-baiknya. Lalu kita tambah dengan doa wa hifzil lisan wa ghaddil basar. Ya Allah, kami berharap kepadamu mulai sekarang, bulan Sya'ban yang akan datang, bulan Ramadan setelahnya, dan seterusnya sampai kami menutup mata, kami bermohon kepadamu ya Allah agar Engkau memberikan kekuatan bagi kami untuk menjaga lidah kami. Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, fahal yakubun nas ala wujuhihim wa manakhirihim fi jahannam ila hasaidi alsinatihim. Dalam suatu ungkapan Nabi dalam bentuk kalimat bertanya, tetapi ini pertanyaan yang tidak perlu jawaban, karena jawabannya itu terang seterang sinar matahari. Apa kata Rasul? Tidakkah yang paling banyak menyebabkan manusia itu terjerembab kelak di akhirat
tersungkur mukanya di dalam api neraka, tersungkur mukanya, hidungnya, wajahnya. Illa hasaidu alsinatihim, tidakkah yang paling banyak membuat manusia tersungkur, terjerembab ke dalam api neraka adalah buah dari lidah-lidah mereka. Hasaidu alsinatihim itu artinya sesuatu yang kita panen dari kata-kata dan ucapan-ucapan kita di dunia. Maka setiap ucapan kita di dunia ini, bapak-bapak dan saudara, adalah ibarat kita menanam. Kita menanam. Setiap tanaman ada masa dia dipanen, dan masa seorang manusia itu akan memanen ucapan yang dia tanam dalam kehidupan dunia adalah kelak di akhirat. Kalau kita mengucap yang baik, maka itu seperti kita menanam bibit unggul yang terbaik. Baik itu merupakan kalimatun thayyibah, memperbanyak ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ataupun tilawatul Quran, membaca kalimat-kalimat Allah yang ada dalam kitab suci, ataupun berupa nasihat-nasihat dan ucapan-ucapan yang baik. Ada orang sedang susah, kita hibur dengan kata-kata yang baik. Ada orang yang kesusahan, kita ringankan dengan ucapan-ucapan yang menyenangkan. Kalau yang itu kita tanam, maka yakin bapak-bapak saudara bahwa kelak yang akan kita tuai dan kita panen di akhirat adalah sebaik-baik hasil, sebaik-baik pahala, sebaik-baik ganjaran. Itu pula yang kita saksikan, ma'asyiral muslimin, bahwa tidak jarang karena ucapan yang tidak baik, maka sesuatu yang sebenarnya suatu masyarakat yang sebelumnya diliputi dengan kasih sayang, persaudaraan, menjadi rusak hubungan mereka karena ada ucapan-ucapan fitnah yang beredar di antara mereka. Karena itulah para ulama mengatakan bahwa satu kalimat yang keluar dari mulut kita itu seperti anak panah yang tidak dapat ditarik sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Tidak ada sesuatu yang bisa membatalkan ucapan yang sudah keluar dari mulut kita. Maka dalam tuntunan Rasul, qul khairan aw liyasmut, falyaqul khairan aw liyasmut. Jangan bergagah-gagahan manakala banyak orang berbicara lalu engkau ikut-ikutan berbicara sampai engkau kehilangan kendali dan kemudian ikut mengucapkan hal-hal yang berat pertanggungjawabannya bagimu di akhirat kelak. Jangan kita ikut-ikutan. Pegang prinsip yang Rasul sampaikan, falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu, maka dia senantiasa berusaha berucap yang baik atau dia memilih untuk diam. Wa ghaddil basar, kita juga diajarkan oleh para ulama untuk berdoa, mengendalikan pandangan kita, mengendalikan pandangan kita dari hal-hal yang Allah tidak ridhoi untuk kita lihat. Melihat aurat orang lain, melihat kekurangan orang lain, melihat kekurangan guru kita, melihat kekurangan orang tua kita. Kita minta kekuatan dari Allah agar pandangan kita dipalingkan dari hal-hal seperti itu, agar dari orang tua kita bisa melihat semua yang baik saja, semua yang baik saja, agar telinga kita juga hanya mendengar semua yang baik saja dari orang tua kita, agar kemuliaan mereka terpelihara di hati kita. Kita mohon supaya telinga kita ditulikan dari kata-kata yang tidak baik dari orang tua kita. Kita mohon supaya mata kita dibutakan dari melihat yang tidak baik dari mereka.
Demikian juga dari guru kita, bahkan juga dari pemimpin kita, bahkan dari siapapun yang ada di sekitar kita. Kita berdoa supaya yang dapat kita lihat dari orang di sekitar kita baik-baik mereka saja, supaya hati kita terjaga dan terpelihara. Kekurangan orang lain tidak perlulah kita lihat, apalagi kita cari-cari. Rasul paling tidak suka kepada seorang muslim yang menggali-gali keburukan saudaranya. Karena itu di dalam sebuah hadis, man tatabba'a aurata akhihi tatabba'allahu auratahu. Siapa orang yang suka mencari aib saudaranya, maka Allah akan cari aibnya dan akan dipampangkan kelak di hari kiamat di depan semua manusia. Masyarul muslimin rahimakumullah, doa dari para ulama dalam bulan Rajab ini pantas untuk menjadi renungan kita, untuk merapikan persiapan kita kelak menjumpai bulan Sya'ban, bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan waktu-waktu yang mulia itu dapat kita isi dengan amalan-amalan terbaik dari kita semua. Inna asalal mawa'idhi syafiyah kalamu man la takhfa 'alal khafiyah. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim.